Gak terasa kalau saat ini sudah memasuki awal tahun 2025, di mana artinya kurang dari 3 bulan lagi kita akan kembali melihat perjuangan timnas Indonesia di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan untuk bisa mencapai target yang ditetapkan oleh PSSI, Coach Shin dan Pak Erick Thohir sampai detik ini terus mengupayakan untuk menambah pemain baru lagi. Dan tak hanya satu, melainkan 3 pemain langsung yang akan disiapkan oleh PSSI. Dengan bertambahnya kekuatan timnas Indonesia tentunya akan membuat persaingan babak round 3 semakin seru dan menegangkan. Apalagi jika melihat ke belakang, peluang peringkat 2 hingga 6 untuk lolos otomatis menemani Jepang masih terbuka sangat lebar. Namun dari semuanya, timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang cukup diwaspadai di persaingan babak round 3 ini. Karena sejauh ini Indonesia menjadi salah satu tim yang dinilai cukup berkembang sangat pesat. Bahkan tak sedikit dari mereka merasa heran dengan terus bertambahnya pemain-pemain keturunan baru yang ingin membela timnas Indonesia. Suka nggak suka, jika dibandingkan dari semua tim yang ada, memang tim Garuda dianggap sebagai tim paling progresif di kawasan Asia. Jelas keberadaan sosok Erick Thohir sebagai ketua PSSI menjadi salah satu kunci utama mengapa timnas Indonesia bisa seperti sekarang ini. Bahkan yang paling menarik dari skuad timnas Indonesia saat ini, tentu saja soal manuver PSSI dalam melakukan naturalisasi. Sebab mereka pun meyakini kalau PSSI nggak akan stop sampai di sini usai memastikan Mads Hilgers dan Kevin Dix bergabung. Karena menurut kabar yang beredar, termasuk di media Belanda, kalau beberapa nama lain seperti Jairo Redwood, Mauro Ziostra, Pascal Struijk, hingga Ole Romani pun akan segera gabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Bahkan Sintayong pun secara terang-terangan akan mengebut proses 3 pemain tersebut sebelum bertandang ke markas timnas Australia. Karena bagaimanapun, dengan tambahan 3 pemain itu akan sangat membantu timnas dalam mengamankan target yang sudah ditetapkan oleh Pak Erick sebelumnya. Sementara itu, melihat progres nyata yang ditunjukkan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, bahkan membuat kagum pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Apalagi tim-tim yang di atas kertas dianggap sebagai pesaing utama macam Arab dan Australia, sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, alias sedang inkonsisten. Dan Hajime Moriyasu mulai menganggap Indonesia sebagai ancaman terbesar. Alasannya tentu saja karena keberadaan Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh PSSI saat ini benar-benar mampu mengangkat level Indonesia jadi setingkat lebih baik. Dan ia percaya kalau manuver PSSI untuk terus menambah kekuatan gak akan berhenti di Mads Hilgers dan Kevin Dix saja. Sebab media-media Eropa khususnya Belanda pun seperti Football Prime menyebut kalau masih ada beberapa nama yang sekarang masih dalam tahap proses maupun pendekatan intens. Seperti Mauro Ziostra, Pascal Struijk, Jairo Redwood, hingga Ole Romani. Dan Ole sendiri sudah dapat dipastikan akan bergabung dengan timnas setelah bertemu dengan Erick Thohir pada bulan November lalu. Maka dari itu, Moriyasu sekali lagi meyakini kalau nanti Indonesia bisa tampil dengan skuad impian yang diharapkan, sudah pasti itu akan jadi ancaman terbesar dan bisa merubah peta persaingan di grup C. Apalagi peringkat 2 hingga 6 sama-sama punya peluang besar untuk lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026 menemani Jepang. Dan persaingan di sisa laga babak round 3 ini akan berjalan seru dan menegangkan. Misi amankan 3 poin di kandang Australia. Mau nggak mau kalau masih ingin punya asa untuk lolos secara langsung menemani Jepang, skuad Garuda harus bisa amankan 3 poin di kandang Australia. Atau boleh dibilang, laga versus Australia adalah laga paling menentukan nasib Indonesia di babak selanjutnya. Karena jika berhasil menang,
Indonesia akan mengkudeta peringkat kedua sementara dengan catatan 9 poin atau unggul 2 poin dari Australia yang kini punya poin 7. Namun jika kalah, selisih poin dari Australia akan semakin menjauh dan peluang Indonesia untuk lolos secara otomatis akan semakin sulit. Tapi tenang, Indonesia masih bisa amankan peringkat 3 dan 4 dan melanjutkan perjuangan mereka di babak selanjutnya. Tapi di babak selanjutnya, tantangan justru akan semakin sulit karena di round 4 kemungkinan besar timnas Indonesia akan bertemu tim-tim dari Timur Tengah. Jadi, harus bisa memanfaatkan peluang saat bertandang ke markas Australia nanti. Keberuntungan memihak timnas Indonesia. Inilah yang kami sebut sebagai berkah di awal tahun 2025. Jadi, menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia pada 20 Maret 2025, timnas Australia menghadapi tantangan serius. Saat baru-baru ini, banyak pemain kuncinya harus mengalami cedera panjang. Pertama ada Harry Souttar. Bek tengah andalan Australia itu mengalami cedera lutut tendon Achilles saat bermain untuk Sheffield United melawan Burnley. Cedera ini memerlukan waktu pemulihan hingga 12 bulan, sehingga Souttar dipastikan absen dalam pertandingan melawan Indonesia. Ini adalah kabar bagus jika mengingat betapa kuat bek raksasa satu ini. Saat di laga perdana Indonesia versus Australia di GBK beberapa waktu lalu, Harry Souttar adalah bek yang sangat sulit dilewati para penyerang timnas. Kedua ada Alessandro Cercati. Bek berusia 20 tahun yang bermain untuk Parma itu mengalami cedera serius pada ligamen anterior cruciatum atau ACL di lutut kirinya. Cedera ini terjadi selama sesi latihan bersama Parma pada akhir September 2024, di mana akibat cedera ini, Cercati diperkirakan akan absen dari lapangan selama sekitar 6 hingga 7 bulan. Yang berarti ia tidak akan dapat berpartisipasi dalam sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama tim nasional Australia. Selanjutnya ada Kusini Yanggi. Striker berusia 25 tahun ini mengalami cedera lutut dan masih dalam perawatan medis. Kondisinya membuatnya diragukan tampil dalam pertandingan melawan Indonesia. Jordan Bass, yang merupakan bek sayap kiri Australia, juga mengalami cedera hamstring saat membela Westerlo di Liga Belgia. Sedangkan Ryan Strand, yang merupakan bek sayap kanan Australia, juga mengalami cedera hamstring yang membuatnya diragukan untuk tampil dalam pertandingan melawan Indonesia. Jelas, kehilangan banyak pemain kunci bakal mengurangi kekuatan Australia secara cukup signifikan. Dan semoga saja hal itu bisa dimanfaatkan timnas Indonesia. Tiga pemain bakal jadi kejutan timnas Australia. Meskipun Australia memiliki rekor yang lebih unggul dengan deretan pemain berpengalaman yang lebih banyak dibandingkan Indonesia, namun sepak bola seringkali menghadirkan kejutan. Dan Indonesia punya banyak kejutan yang bisa mereka bawa untuk menjatuhkan timnas Australia. Pada 20 Maret nanti, Australia bakal menghadapi wajah baru Indonesia yang berbeda dari laga sebelumnya saat kedua tim bermain 0-0 di GBK. Pertama, timnas bakal memiliki Ole Romani, penyerang yang diprediksi akan menjalani debut pada bulan Maret di laga kontra Australia itu bisa jadi pembeda yang luar biasa di lini serang. Ketajaman, teknik, dan skillnya diharapkan bisa menghancurkan pertahanan Australia yang tengah pincang. Selain Ole, pemain yang akan jadi wajah baru timnas di laga kontra Australia adalah Kevin Dix, Marcel Geerts, dan juga Eliano. Mereka sebelumnya tak bermain di laga kontra Australia di GBK karena proses perpindahan kewarganegaraan saat itu belum selesai. Namun dipastikan tiga pemain itu akan jadi amunisi segar untuk sang pelatih Sintayong. Meski begitu, semua nantinya akan ditentukan oleh Coach Shin, di mana strategi dan taktiknya akan dites di situ.
Dan terlepas dari apapun, pokoknya Coach Shin gak boleh gegabah dengan eksperimen strategi lagi versus Australia. Karena ini adalah laga penting. Dengan amankan 3 poin, maka peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia secara langsung makin terbuka sangat lebar. Apalagi setelah match melawan Aussie, Indonesia diuntungkan dengan menghadapi Bahrain dan Cina di kandang sendiri. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.